Apa tanda-tanda kekasih yang tidak setia? Kita mulai dari kekasih laki-laki dulu atau wanita? Wanita dulu. Oke. Tanda-tanda fisik dulu ya. Kan istilahnya gini. Kejiwaan tidak bisa dibaca kecuali dari perilaku fisik. Jadi karena memang kita harus berfokus pada perilaku fisik. Begini. Sederhananya ini dan agak lucu. Apakah kalau dia berbicara dengan kita, matanya tidak tetap kepada kita? Jadi dia melihat gitu. Ini tanda-tanda tidak setia. Itu sebabnya wanita muda diajarkan kalau berbicara dengan orang, lihat lurus. Karena lihat mata itu tidak enak, karena ini masuk ke, ini kan jendela hati, jadi lihat ke keningnya, ke alisnya. Lihat ke hidung. Nah, pandangan bisnis itu segitiga ini. Kalau wanita mau kelihatan anggun, itu jangan kemana-mana, lihat ke sini. Laki-laki juga sebetulnya. Nah, laki-laki atau wanita yang matanya tidak tetap kepada kita waktu bicara, something is wrong. Terutama kalau ada yang lewat. Laki-laki melihat wanita yang lewat, atau wanita melihat laki-laki yang lewat. Nah, kadang-kadang ada yang berhasil memfilter dirinya, jadi tidak sembarangan noleh. Tapi kalau lihat, misalnya wanita ini tertarik kepada laki-laki yang kaya, setiap kali ada orang yang kelihatannya kaya, dia berubah posisi, ketawa lebih keras, gitu. Atau laki-laki, wanita yang cantik lewat, suaranya lebih dalam. Kemarin, gitu, jadi supaya wanita itu lihat bahwa ini pembesar. Kan orang besar, suaranya besar, dalam. Jadi laki-laki mempunyai kecenderungan seperti itu. Nah, ada lagi perilaku wanita, yaitu melet-melet, gigit lidah, gigit bibir, itu bahaya. Walaupun bicara sama kita, kalau bicara itu, gitu selalu itu. Gitu, bicara sama aku aja begini, lah sama orang lain bagaimana? Gitu kan? Nanti lihat bicara sama orang lain juga gitu. Jadi napasnya disesak-sesakan. Begitu. Ya, misalnya menyebut semua laki-laki sayang. Itu sama dengan wanita, laki-laki juga menyebut wanita yang lain sayang. Halo say, tuh. Menyentuh. Menyentuhnya apa kabar? Tapi kalau sampai bergerak, apa kabar? Tapi kalau bergerak ngelus-ngelus gitu. Ada apa ini? Gitu. Kemudian bicara di telepon kalau ada kita, itu resmi, tapi nanti dia berdiri pergi terus ketawa-ketawa santai. Tapi kalau ditanya kembali, tanya siapa? Enggak. Terus apa? Teleponnya di password. Loh, tapi kan kita belum ada hubungan apa-apa. Ya betul. Gitu kan. Tetapi kalau hubungannya baik, dia akan bilang, sebentar ya saya dengan teman, nanti saya telepon lagi coba. Tuh. Ini mungkin saja nih kekasih cadangan. Tetapi tidak akan sebentar ya lalu di sana bicara, cekikak-cekikik, lalu bilang tidak ada apa-apa. Itu berlaku untuk dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Status-status di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Fotonya dengan siapa saja. Terutama ini, foto mantan. Masih ada. Gitu. Jadi dia sudah jatuh cinta, sudah ada hubungan, tapi foto mantan masih ada. Gitu. Kalau foto berdua kan di crop bisa toh sebetulnya. Gitu. Crop gitu, tapi kelihatan tangan laki-laki pegang tangannya, mukanya sudah nggak tahu kemana gitu. Nah itu nggak boleh. Nah itu tanda-tandanya. Nah kekasih-kekasih yang tidak setia itu kelihatan sekali tidak bisa fokus kepada kita. Gitu. Fokusnya apa? Janji ketemu nggak bisa pasti. Gitu. Keluarga, rumah di mana nggak bisa pasti. Kalau katanya cinta, apakah kita suatu ketika akan menikah? Tidak ada kejelasan. Gitu. Satu lagi yang paling sederhana adalah gini. Pada hal-hal yang harusnya mengindikasikan kesetiaan, seperti memilih rumah, begitu, detail, tahu-tahu, nggak usah lah. Tuh, cepat sekali. Hati-hati dengan orang yang mudah berubah pendapat. Padahal tadinya fokus. Detail sekali, tapi nggak usah. Gitu. Atau sudah putus. Tapi lihat fotonya gitu di rumah besar, meskipun bukan rumahnya ya, tapi di kolam renang yang enak gitu, kelihatannya fun, naik mobil besar gitu, berubah pikiran gitu kan, itu bisa bahaya. Nah, jadi tanda-tandanya fisik. Caranya, kalau sudah kita melihat tanda-tanda itu tadi dan sudah mulai tidak enak,
Karena Tuhan memberikan alarm di dalam diri kita. Namanya nurani. Sebetulnya bergetar, tahu. Semua orang yang tertipu marah. Karena bilang, sebetulnya gue tahu. Tapi mengkalkulasi, menghitung. Gitu. Sudah disindir beberapa kali. Gitu. Tidak mengerti juga. Nah, jadi gunakan keberanian. Seperti kalau waktu kita bahas tentang kebingungan, gunakan ketegasan untuk bilang ini, kok rasanya gitu, wanita ini tidak bisa aku percaya. Contohnya saja sekarang. Bayangkan kekasih Anda tinggal bertugas ke luar negeri 2 tahun. Apakah dia tipe yang akan menunggu? Apakah dia tipe yang akan setia? Lalu, kalau ini wanita, laki-laki, waktu dia mengatakan, ya tahun depan kita menikah, gitu. Bayangkan, dia tipe yang akan memenuhi janji nggak? Kelihatannya tidak. Kenapa? Tidak ada itu indikasi tentang kapan mau datang ke rumah orang tua, sudah milih-milih nanti kita tinggal di mana, mungkin kita tidak bisa beli rumah dulu, atau kontrak kita kos dulu. Tidak ada rencana itu sama sekali. Tapi dia hanya bilang, ya insya Allah tahun depan. Tetapi tidak ada follow up apapun. Nah, kalau sudah jelas-jelas kekasih ini menandakan ketidaksetiaan, sekarang pertanyaan gini, apakah Anda jelas-jelas tegas? Banyak orang tersiksa dalam ketidaktegasan, berhubungan dengan orang yang tidak setia, lalu menikah dan mengalami masalah setelah menikah. Lalu bertanya, kalau sudah menikah bagaimana? Kan banyak sekali. Kita berikan nasihat, lalu pertanyaannya, kalau sudah menikah bagaimana?